Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Eva Nurlailatul Fadilah, mahasiswi semester 7, Fakultas Teknologi dan Informatika, Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan membahas audit sistem informasi inventory atau persediaan pada PT Rikana menggunakan metode Around the Computer. Oke, langsung saja. Sebelum ke pembahasan inti, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih audit sistem informasi persediaan tersebut. Jadi, audit sistem informasi persediaan merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana sistem informasi persediaan yang sedang berjalan, yaitu dalam pengendalian manajemen dan pengendalian aplikasi, telah mampu mengcover resiko hingga pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan, sekaligus memberikan rekomendasi-rekomendasi konstruktif bagi perusahaan dalam rangka meminimalisasi resiko yang ada pada saat ini dan yang akan terjadi di kemudian hari. Hasil yang dicapai dari proses audit berfokus pada kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem, di mana kelemahan-kelemahan tersebut disajikan dalam bentuk metrik resiko dan pengendalian yang terdiri dari temuan masalah, potensi resiko, pengendalian yang ada. Ruang lingkup audit, yaitu ada beberapa. Yang pertama, ada audit yang dilakukan terhadap sistem informasi persediaan yang dimulai dari proses barang masuk, proses pengeluaran barang, serta proses pengupdatean data jumlah stok pada sistem informasi persediaan. Yang kedua, yaitu ada pengendalian yang merupakan pembahasan, yaitu ada dua, pengendalian manajemen dan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, yaitu metode audit yang digunakan ini adalah audit around the computer. Yang terakhir yaitu menyajikan laporan. Tujuan dari audit ini adalah untuk mengetahui pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan dalam sistem persediaannya, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dari pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan dalam sistem persediaannya. Yang ketiga, yaitu melakukan audit terhadap pengendalian sistem informasi persediaan yang sedang berjalan, melakukan penilaian terhadap resiko berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada pengendalian sistem informasi persediaannya. Tujuan yang terakhir yaitu membuat rekomendasi perbaikan berdasarkan kelemahan-kelemahan dan resiko yang ditemukan dari proses audit tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari audit sistem informasi ini, yaitu bagi auditor dapat memberikan gambaran secara langsung penerapan teori-teori yang dipelajari auditor dengan praktek yang sesungguhnya. Manfaat bagi perusahaan yaitu membantu perusahaan dalam memecahkan dan memperbaiki masalah-masalah yang sedang dihadapi perusahaan tersebut. Tahapan audit sistem informasi yaitu ada 5 tahapannya. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, pengujian pengendalian. Yang ketiga, pengujian transaksi. Yang keempat, pengujian substratif. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian audit. Oke, langsung saja ke pembahasan inti. Saya di sini akan membahas audit sistem informasi inventory persediaan pada PT Rikana menggunakan metode around the computer. Jadi, PT Rikana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan ringan yang telah mengimplementasikan sistem informasi pada bagian inventory dengan tujuan untuk mengontrol produk dari perusahaan. Permasalahan yang sering terjadi adalah tidak sesuainya data yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan.
Untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan perusahaan berjalan dengan semestinya, maka perlu dilakukan audit sistem informasi. Rumusan masalah. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki security management control yang memadai, baik secara fisik maupun logik, sehingga ditemukannya beberapa resiko-resiko yang memerlukan perbaikan kontrol untuk menghindari tingkat resiko yang lebih besar. Yang kedua yaitu, perusahaan memiliki operation management control yang sudah cukup baik, namun masih perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap aset dan fasilitas perusahaan secara periodik. Yang ketiga yaitu, perusahaan belum memiliki boundary control yang memadai karena tidak terdapat sistem log off otomatis. Dan yang terakhir yaitu, perusahaan belum memiliki input control dan output control yang memadai karena desain input dan outputnya tidak user friendly sehingga belum dapat menjaga integritas data. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Berdasarkan permasalahan yang ada pada PT Rikana tersebut, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahannya yaitu dengan melakukan audit sistem informasi dengan menggunakan metode audit around the computer. Solusi penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu mengadakan perbaikan-perbaikan pada security management control secara fisik maupun logik, khususnya backup data yang dilakukan secara rutin, serta menyediakan sistem dan alat untuk mengantisipasi ancaman kebakaran dan padamnya listrik. Yang kedua yaitu meningkatkan operation management control, yaitu dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara periodik terhadap aset dan fasilitas perusahaan. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan pada boundary control yang meliputi adanya sistem yang melakukan log off secara otomatis ketika user tidak menggunakan sistem atau lupa melakukan log off. Yang terakhir yaitu melakukan perbaikan pada input control dan output control, yaitu dengan membuat desain input dan output yang user friendly untuk menjaga integritas data. Studi pustaka. Pada tahap ini dilakukan dengan menggali materi-materi yang bersumber dari berbagai jurnal, buku, dan sumber pustaka lainnya, serta melakukan penelitian lapangan yang meliputi kuesioner, wawancara, observasi, dan testing aplikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.